Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendrawati Tahiji. Saya mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Sebening Syahadat. Novel ini ditulis oleh Diva Sinar-Rembulan, penerbit PT Melvana Media Indonesia, tahun terbit 2019, cetakan ke-7 September 2019. Tebal buku 448 halaman, ukuran buku 14 x 20,5 cm, ISBN buku 9786026940346 dan harga buku Rp119.000. Diva Sinar-Rembulan, ia lahir di Purwokerto 24 April 1999. Saat itu ia masih menjadi pelajar di SMA Negeri 11 Semarang. Ia adalah orang yang selalu ingin jadi yang terbaik dan membahagiakan orang lain. Ceritanya berawal dari pengalaman tugas sekolahnya. Diva mulai menyukai hobi menulis. Dia juga sudah menghasilkan buku. Diva mengakui mulai menulis sejak masih duduk di bangku SD. Ia juga gemar membaca maupun platform online. Dia juga sudah menulis beberapa judul buku yang akan diterbitkan dalam waktu terdekat. Di antaranya berjudul Lakuna, Aku, Dia, dan Lakuna, My Other Love, dan Sebening Syahadat 2. Dia mengungkapkan saat ini dirinya masih ingin fokus dengan genre tulisannya yang bertemakan religi. Ia berharap cerita religi yang dibuatnya bisa menjadi warna baru dan dinikmati semua orang, termasuk anak muda yang seperti dirinya. Novel ini bertemakan pencarian jati diri seorang lelaki yang dibumbui dengan kisah cinta berbeda agama, yaitu seorang lelaki remaja yang bernama Sam yang banyak diidani oleh kaum Hawa dengan kehidupan kelamnya. Kemudian semua itu berubah 180 derajat setelah ia bertemu dengan perempuan berkerudung panjang dari seberang sekolahnya. Dengan segala ketangguhan tekadnya, ia berusaha untuk mendapatkan hati perempuan tersebut. Tetapi ketika perbedaan terlalu sulit untuk mereka terjang, akankah perbedaan dapat menyatukan mereka? Sebening Syahadat ini menceritakan kisah tentang seorang cowok bernama Sam yang baru saja kembali dari Amerika, yang akhirnya menjejakkan kembali kakinya di kota Bandung karena permintaan ayahnya. Di sekolahnya yang baru, Sam kembali bertemu dengan Andro, sahabat kecilnya. Di situ juga dia berteman dengan Dewo, Febri, dan Dava. Mereka juga berteman dengan Ali yang notabene adalah murid SMA lain. Pertemuan mereka terjadi di arena balap liar. Walaupun Ali terlihat seperti anak nakal, namun dia sangat religius, dan itulah pertama kalinya Sam melihat seorang muslim melaksanakan ibadah sholat tahajud. Di hari berikutnya, tanpa Sam tahu tentang takdir hidupnya yang sedang bekerja, dia bertemu dengan Haba, gadis muslimah dari SMA seberang. Haba yang dingin membuat Sam penasaran. Berawal dari pertolongan Sam kepada Haba, yang akhirnya Sam berhasil mengetahui nama gadis muslimah tersebut, dan dari situlah kedekatan mereka bermula dengan ikrar menjadi teman surga. Haba dan Sam berteman baik hingga pertemuan tersebut ternodai oleh sikap Haba yang memang kurang menyenangkan. Sandi, gadis satu sekolah dengan Sam, mulai melancarkan serangannya. Haba yang mengetahui hal tersebut dan Sam yang dipenuhi amarah akhirnya membuat Sam mengiyakan permintaan Haba untuk bersama Sandi. Lagi dan lagi, garis takdir bekerja untuk mereka berdua. Lewat sang mama,
Sam bertemu kembali dengan Haba. Semakin kagum Sam dengan Haba yang benar-benar menjaga dirinya, mengajarinya kebaikan di saat dia sendiri pun tak tahu arah. Sam mulai bertekad untuk mencari jati dirinya. Pertemuannya dengan guru agama Islam di sekolahnya membawa Sam pada petualangan pencarian jati dirinya. Masa lalu sang mama yang hadir kembali dalam kehidupan Sam dan keluarganya membuat kenangan lama teringat kembali dalam benak Cindy. Akankah pencarian jati diri Sam berhasil? Lalu bagaimanakah hubungannya dengan Haba? Sam pun meminta izin kepada ayah Haba untuk berteman dengan Haba. Haba yang melihat abinya menerima Sam apa adanya kembali tersenyum. Setidaknya mereka masih bisa berteman walau ada jarak yang membuat mereka terpisah. Setidaknya Haba dan Sam tidak saling menghindari lagi ketika bertemu. Sam pun akhirnya mengatakan kepada keluarganya bahwa ia telah menemukan jati dirinya di Islam. Keputusannya itu berimbas kepada ayahnya yang terkena serangan jantung ketika mendengar keputusannya itu. Akan tetapi, ibu tirinya mendukung keputusannya tersebut. Selang beberapa hari, ketika ayahnya sudah sadarkan diri, akhirnya Sam memberanikan diri menemui ayahnya di kamar rawatnya dan meminta maaf. Tanpa diduga, ternyata reaksi ayahnya tentang keputusannya beberapa hari yang lalu disetujui dan didukung oleh ayahnya. Di dalam novel ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari novel ini yaitu novel ini sudah berlabelkan nasional bestseller dan telah dibaca lebih dari 3 juta kali di Wattpad dan akan segera difilmkan. Selain cerita mengenai kisah cintanya, juga ada cerita yang membuat novel ini semakin menarik untuk dibaca, yaitu religinya yang tidak menggurui, kemudian kisah persahabatan, hubungan keluarga, cerita masa lalu dan kegalauan hati serta kejujuran. Adapun kekurangan dalam novel ini, yaitu menurut saya yang kurang dalam novel ini adalah penulis banyak menggunakan bahasa asing sehingganya pembaca agak sedikit kesulitan membacanya karena harus menerjemahkan terlebih dahulu. Meskipun begitu, ada beberapa bahasa asing juga yang sudah ada penjelasannya di dalam novel tersebut. Novel Sebening Syahadat ini sangat cocok dibaca oleh para remaja, terutama para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Itulah hasil resensi dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.